Salam bahagia selalu dan selamat datang di channel Ruang Musim Haru dan kalian memasuki konten review dan alur cerita. Saya ingatkan bahwa ini adalah konten spoiler dan yang akan kita bahas kali ini adalah film terbaru dari Megan Fox yang liris di tahun 2021 tadi berjudul Till Death. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan bahas alur cerita dan review singkat film Till Death. Dibintangi oleh Megan Fox dan diproduksi oleh Screen Media, Till Death dibuka dengan tokoh Emma yang bertemu dengan Tom selingkuhannya. Emma terjebak dalam sebuah pernikahan basi dengan Mark, seorang pengacara yang dulu ditemuinya saat sebuah kasus perampokan membelit Emma. Dan disitulah mereka akhirnya bertemu kemudian memutuskan untuk menikah. Di makan malam anniversary pernikahan mereka, Mark menghadiahi Emma sebuah kalung dari metal terbaik yang dilapisi oleh berlian hitam. Kemudian mengajaknya ke sebuah rumah di tepi danau yang jauh dari keramaian. Mark menghias rumah tersebut dan menggantung foto-foto pernikahan mereka, serta berkata kepada Emma bahwa dia menginginkan awal yang baik kembali untuk memperbaiki hubungan mereka yang terkesan dingin akhir-akhir ini. Emma mungkin memaafkan Mark, dan mereka memulai kembali kehidupan mereka dari awal. Sayangnya ini bukan kisah drama. Ketika Emma terbangun, dia melihat tangannya terborgol bersama Mark, dan yang lebih membuatnya shock adalah Mark menembak kepalanya sendiri di hadapan Emma. Bisa jadi karena Emma yang juga sudah kehilangan feeling, dia tidak begitu bereaksi terhadap kematian Mark, namun lebih kepada usahanya untuk membebaskan diri. Dia sudah mencoba segala cara melakukan panggilan bantuan, tapi sambungannya tidak ada. Dia juga berusaha untuk menembak borgolnya, tapi pelurunya juga sudah kosong. Emma benar-benar kehabisan cara, sehingga dia memutuskan untuk menyeret tubuh Mark dan tanpa sengaja menemukan sebuah gaun pengantin dan juga berangkas di rumah tersebut. Emma sempat berusaha kabur dari keadaan yang membelitnya ketika dia menemukan kunci mobil ya. Tapi sia-sia saja, Mark mungkin telah memikirkan hal itu dan mengosongkan bahan bakar mobilnya. Benar-benar ya si Mark. Pada akhirnya Emma tidak punya pilihan lain selain kembali ke dalam rumah dengan Mark yang masih terikat bersamanya. Babak baru dari film ini dimulai ketika Tom datang karena sebuah panggilan dari Mark dan dia sangat terkejut ketika orang yang memanggilnya ke rumah itu ternyata sudah tidak bernyawa. Masalah juga semakin intens saat seorang yang mengaku sebagai tukang pipa datang untuk memperbaiki saluran di dalam rumah tersebut. Tom ingin membayarnya tanpa sebuah pekerjaan, tapi kemudian masalah juga membesar saat rekan dari tukang pipa tersebut datang dan menusuk Tom. Nyatanya itu adalah Bobby si perampok dan saudaranya Jimmy yang datang untuk mencari sebuah berlian yang dijanjikan. Ngomong, kalian pasti mengenali muka Bobby ya? Ya, dia adalah perampok yang dulu menusuk Emma yang kasusnya ditangani oleh Mark. Jadi si Bobby ini dipanggil Mark untuk sebuah berlian yang dia janjikan. Maksud saya dijanjikan oleh Mark ya, tapi nyatanya mungkin Mark ingin mengurung ketiga orang ini, Bobby, Jimmy, dan juga Emma. Emma yang berhasil melepaskan diri dari mayat Mark dengan menghancurkan tangan Mark dengan sebuah jangkar, kemudian berusaha untuk keluar dari keadaan tersebut. Tapi di saat yang sama, Bobby dan Jimmy juga sudah mulai mencurigai kalau Emma sedang ada di sana dan bersembunyi dari mereka. Dari sinilah kita akan mulai merasakan ketegangan yang semakin intens, di mana antara Bobby dan Jimmy berusaha menemukan Emma agar membuka kata sandi dari berangkas yang mereka temukan. Tapi di saat yang sama, kita juga deg-degan karena Emma menghindari kedua orang ini untuk menemukan dia. Pola kucing-kucingan yang menegangkan tidak bisa dihindari. Bahkan ada satu momen di mana Emma hampir saja ketahuan oleh Bobby ya, dan dia cuma bisa selamat karena memegang kunci mobil, kemudian menyalakan alarmnya dari jauh. Itu benar-benar momen yang sangat menegangkan buat kita tonton. Singkatnya, Emma yang berusaha kabur dari keadaan tersebut memukul Bobby dengan sebuah tongkat golf. Dia mungkin merasa sudah berhasil melumpuhkan. Dia juga memukul Jimmy dengan tongkat golf yang sama, kemudian mencuri mobil mereka. Sayangnya, Bobby adalah tipe penjahat yang sulit untuk dilumpuhkan. Dia bangun lagi, kemudian menyeret Emma dan melakukan kekerasan terhadap Emma. Emma kembali terikat dengan mayat Mark, dan Bobby berkata bahwa dia ingin Emma jujur karena dia percaya bahwa Emma satu-satunya orang yang tahu tentang kata sandi dari berangkas tersebut. Dan dia mengancam kalau misalnya Emma nggak mau jujur, dia akan melukai Emma dan memotong kelingking kakinya. Jimmy yang tidak menyukai kekerasan kemudian mengatakan kepada Bobby bahwa ini bisa dibicarakan baik-baik. Dan dia meminta Emma untuk bekerja sama.
Tapi ketika Bobby sudah berhasil membuka berangkasnya, ternyata di dalam berangkas tersebut hanya sebuah pisau yang ada, dan di pisau tersebut ada tulisan bahwa Bobby bisa mendapatkan berlian yang dia cari dengan menggunakan pisau tersebut. Jadi ternyata berlian yang dicari oleh mereka berdua ini ada di leher Emma. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh Mark. Jimmy berusaha untuk membuka itu secara manual, tapi Bobby mengatakan bahwa dia ingin menebas kepala Emma. Dan disitulah pergulatan terjadi yang secara tidak sengaja membuat Jimmy tertusuk kepala di belakang. Bobby yang mendapati hal itu kemudian semakin beringas dan marah. Dia menuduh Emma adalah biang dari segalanya. Pergulatan tidak bisa dihindar, dan di sini kita benar-benar aku nggak tahu nih antara action atau apa ya. Kejar-kejaran, pergulatan, dan perkelahian bahkan sampai keluar dari rumah tersebut, di mana Emma kemudian menabrakkan Bobby dengan mobilnya. Tapi sekali lagi, Bobby itu bukan tipe musuh yang mudah untuk dilumpuhkan. Dia mengejar Emma yang terluka sampai ke sebuah area terbuka, dan disitulah pergulatan terjadi yang menyebabkan saljunya menjadi retak dan mereka terseret masuk dalam air. Pergulatan masih terjadi sampai kemudian Emma berhasil menusuk mata Bobby dengan pisau yang dia bawa. Emma kemudian berusaha keluar dari es yang membeku di atasnya, mengetok-ngetok es tersebut, berusaha untuk menyelamatkan diri, dan sampai di akhir cerita, Emma berhasil keluar dari keadaan yang membelitnya. Di scene akhir, Emma melepaskan cincin pernikahan mereka, dan film pun berakhir. Overall, ini adalah cerita yang benar-benar bikin deg-degan ya, dan gue sangat rekomendasikan untuk di tahun 2021 ini. Di awal film, mungkin terkesan cukup datar, namun till death bisa kalian rasakan ketegangannya ketika itu sudah memasuki babak-babak pertengahan. Bagaimanapun, film ini sangat saya rekomendasikan di tahun 2021 ini, dan juga salah satu film favorit saya. Nah, sekian dulu review dan alur cerita dari film Till Death. Kita akan bertemu lagi di review film dan alur cerita lain. Jika kalian menyukai video ini, silahkan di like dan di share. Jika kalian menyukai channelnya, silahkan tekan tombol subscribe. Sekian dari saya. Thanks for watching, dan see you next time. Such a perfect couple.